Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Membaits Bahardin dengan nomor induk mahasiswa 2305001500202 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek ujian tengah semester dari mata kuliah Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Idawati SPD MPD. Pada ujian tengah semester kali ini kami disediakan 7 topik proyek yang dapat kami pilih untuk kami kembangkan, dan pada kesempatan kali ini saya memilih untuk mengembangkan proyek ke-7, yaitu membuat RPP atau modul ajar yang berbasis Project Based Learning atau PJBL, di mana siswa diminta untuk membuat vlog bertemakan bahasa dan budaya lokal. Kemudian hasilnya nanti dipresentasikan melalui video dan refleksi tertulis di blog masing-masing. Jadi langkah awal yang akan saya lakukan di sini adalah membuat RPP atau modul ajar yang berbasiskan PJBL, di mana di dalamnya ini memuat kegiatan yang memungkinkan atau menginstruksikan siswa untuk membuat video vlog dan refleksi tertulis di blognya masing-masing. Adapun modul ajar yang telah saya buat yaitu sebagai berikut. Saya mengembangkan modul atau RPP dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan saya mengambil kelas 11 atau fase F sebagai kelas yang saya terapkan di pembelajaran pada modul ini, dan pembelajaran tersebut mencakup materi pada bab 1 yang berjudul mengenalkan dan mempromosikan produk lokal. Modul ini saya rancang untuk dapat memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi peserta didik melalui pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Karena pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, kolaboratif, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya dan kreatif siswa. Dalam modul ini juga siswa akan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menarik dan relevan tentu saja. Adapun salah satu inti dari modul ini adalah penugasan untuk membuat vlog dengan tema bahasa dan budaya lokal. Jadi aktivitas ini tidak hanya mengasah kemampuan berbahasa siswa, tetapi juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap budaya lokal yang ada di sekitar. Baik, langsung saja kita lihat bersama modul yang telah saya susun. Jadi modul ini kita awali dengan informasi umum yang meliputi identitas, di mana identitas ini ada nama penyusun, yaitu saya sendiri, Salma Membaits Bahardin. Kemudian ada juga satuan pendidikannya, tingkatan SMA dengan kelas dan fase, kelas 11, fase F, tahun ajaran 2024-2025, dan pembelajaran membuat vlog bertemakan bahasa dan budaya lokal, serta alokasi waktunya adalah 2 jam pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini di modul saya mengambil capaian pembelajaran berdasarkan elemen berbicara dan mempresentasikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi di sini bisa kita lihat bersama ya. Setelah identitas dan capaian pembelajaran, informasi umum modul ini meliputi juga kompetensi awal, di mana kompetensi awalnya adalah menggali pengetahuan peserta didik tentang penggunaan media digital dalam mempromosikan produk pangan lokal. Jadi peserta didik nanti ini akan diajak untuk memahami bahwa selain melalui poster dan teks argumentasi, ternyata promosi ini dapat dilakukan melalui konten video atau vlog yang menarik dan persuasif. Dan di sini juga pembelajarannya itu meliputi profil pelajar Pancasila, yang mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta bernalar kritis dan kreatif. Adapun sarana dan prasarana yang kita gunakan dalam proses pembelajaran adalah gawai atau komputer, kemudian akses internet, buku teks, papan tulis, LCD atau proyektor ya, kemudian referensi lainnya yang mendukung, dan LKPD. Yang terakhir di informasi modul ini adalah model pembelajaran yang digunakan. Nah, ini sudah kita singgung tadi di awal bahwa pembelajaran pada modul ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan dia juga ini terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasiskan Social Emotional Learning atau SEL dengan pendekatan blended learning ya. Setelah mengetahui informasi umum dari modul ini, kita beralih ke kompetensi inti. Jadi kompetensi
Inti dalam modul ini diawali dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari RPP atau modul ini adalah peserta didik itu mampu merancang, memproduksi, dan mempresentasikan sebuah vlog bertemakan bahasa dan budaya lokal yang mempromosikan produk pangan lokal Indonesia dengan tetap memperhatikan unsur persuasif, narasi, dan estetika visual. Selanjutnya di kompetensi inti ini juga ada namanya pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini adalah pertanyaan yang bisa pendidik ajukan kepada peserta didik ya sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran. Jadi pertanyaannya itu pada pembelajaran kali ini bisa meliputi beberapa pertanyaan seperti misalnya, pernah tidak siswa ini melihat vlog di YouTube atau platform media sosial lainnya yang mempromosikan produk lokal? Atau pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat sebuah vlog itu menarik untuk ditonton? Kemudian, bagaimana sih cara menggunakan bahasa lokal dan budaya daerah kita untuk mempromosikan produk pangan lokal? Dan contoh pertanyaan yang terakhir, apa saja sih elemen penting yang membuat vlog yang persuasif itu? Ya, jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian inti dari modul pembelajaran ini, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini kita awali dengan persiapan pembelajaran, di mana persiapan pembelajaran ini meliputi beberapa hal, yaitu pertama, guru itu harus menyiapkan ATP dan modul ajar, seperti yang sudah kita susun saat ini ya. Kemudian yang kedua itu guru harus menyusun modul ajar dengan mengacu pada model pembelajaran yang dipilih, yaitu dalam hal ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Dan yang ketiga adalah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan yang terakhir guru ini menyiapkan asesmen dan pedoman penilaian untuk mengukur bagaimana sih ketercapaian pembelajaran nantinya. Setelah kita melalui persiapan pembelajaran, kita akan melalui tahapan kegiatan awal, dan di sini kita alokasikan waktu selama 10 menit. Diawali dengan guru memberi salam dan peserta didik menjawabnya, kemudian guru memeriksa kehadiran dan memberikan motivasi kepada peserta didik, dan selanjutnya peserta didik dan guru ini bertanya jawablah mengenai keterkaitan materi yang akan dipelajari hari ini dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya peserta didik juga ini memperhatikan ya tujuan pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dan bagaimana materi pembelajaran yang akan disampaikan guru pada pertemuan kali ini. Dan yang terakhir, guru ini merujuk pada dimensi profil pelajar Pancasila. Guru menyampaikan butir-butir karakter yang hendak dikembangkan meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Setelah kegiatan awal, kita tentu saja akan beralih ke kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Dan di sini kita alokasikan waktu selama 70 menit. Jadi pada kegiatan ini diawali dengan guru yang memberikan pengantar dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk membuat vlog bertemakan bahasa dan budaya lokal yang mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Nah, guru ini menampilkanlah contoh-contoh promosi produk lokal dari kanal YouTube atau platform media sosial lainnya. Jadi peserta didik ini akan diminta untuk menganalisis elemen-elemen berikut. Nah, pertama adalah penggunaan bahasa, yaitu formal kah, informal, atau bahasa daerah. Kemudian narasi dan struktur cerita, kemudian elemen budaya lokal yang ditampilkan, teknis sinematografi atau pengambilan gambar, lighting dan editing, kemudian pesan persuasif yang disampaikan. Dan guru juga ini menjelaskan unsur-unsur penting dalam membuat vlog yang meliputi, pertama, ada konsep dan naskahnya. Jadi bagaimana persiapan ide, outline, dan skrip untuk video yang akan dibuat. Kedua adalah bahasa dan narasi. Jadi bagaimana sih penggunaan bahasa yang tepat, intonasi, dan ekspresi dalam vlog yang akan kita buat nantinya. Yang ketiga adalah produksi, yaitu pengambilan gambar, pencahayaan, dan audio. Dan yang keempat adalah editing atau penggabungan scan, jadi penambahan efek, musik latar, atau bahkan teks. Dan yang terakhir adalah publikasi dan refleksi. Jadi nanti videonya akan diupload kemana nih, ke platform apa, dan
bagaimana respon audiens dan analisis terhadap video kita. Jadi dalam penugasan ini nantinya peserta didik akan dibentuk kelompok atau dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3-4 orang ya. Jadi untuk merancang vlog dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Langkah pertama yaitu brainstorming selama 15 menit. Jadi pilih salah satu produk pangan lokal dari daerah peserta didik atau dari daerah kita lah. Kemudian yang kedua, kita identifikasi nih bahasa lokal dan elemen budaya yang bisa kita gunakan. Dan yang ketiga adalah menentukan target audiens dan tujuan vlog kita. Langkah yang kedua adalah pengembangan konsep. Pengembangan konsep ini juga bisa 15 menit. Nah, pengembangan konsep ini meliputi bagaimana kita membuat outline vlog seperti pembuka, isi, dan penutup. Kemudian kedua, bagaimana kita menulis naskah dengan mengintegrasikan bahasa lokal. Dan yang terakhir dalam hal ini kita menentukan setting dan karakter jika memang ada, jadi ini opsional. Nah, langkah yang ketiga adalah perencanaan produksi. Nah, dalam perencanaan produksi ini kita bisa membuat storyboard ya yang sederhana saja. Kemudian yang kedua, kita ini bisa membuat daftar kebutuhan alat dan lokasi syuting vlog kita nantinya. Dan yang terakhir, kita bisa membagi peran dalam kelompok, yang mana sebagai penyiar, yang mana sebagai kameramen, editor, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang keempat adalah presentasi rencana. Nah, pada presentasi rencana ini ada 2 tahapan, yaitu yang pertama, kelompok mempresentasikan konsep vlog mereka. Kemudian yang kedua, guru dan peserta didik ini memberikan masukan yang konstruktif satu sama lain. Selain langkah-langkah tadi, di sini kita juga sebagai guru atau sebagai pendidik perlu dan sangat penting untuk menjelaskan bagaimana nanti rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena ini akan membantu siswa untuk memahami dari segi mana saja atau dari aspek mana saja kita nantinya sebagai guru akan menilai karya yang telah mereka lakukan atau untuk menilai proyek atau tugas yang sudah mereka kerjakan. Setelah melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah tadi dan kita menjelaskan bagaimana rubrik penilaian yang kita gunakan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hasil akhir dari penugasan ini adalah vlog ya atau video, kita memberikan tenggat waktu kepada peserta didik kita selama kurang lebih 2 minggu. Kenapa? Karena ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang perlu mereka lalui. Dan langkah-langkah ini itu meliputi bagaimana mereka itu melakukan produksi video mereka atau vlog mereka. Dan yang kedua, mereka ini masih akan melakukan yang namanya proses editing. Dan yang terakhir, mereka nantinya akan menuliskan refleksi tertulis di blog mereka masing-masing. Setelah itu kita masuk kegiatan terakhir, yaitu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini cukup kita berikan waktu selama 10 menit saja. Jadi nanti peserta didik dan guru akan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan hari itu ya. Kemudian yang kedua, refleksi pencapaian siswa atau formative assessment ya, dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga adalah peserta didik ini menerima informasi tentang kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa dan salam. Jadi itu tadi ya kegiatan inti yang meliputi bagaimana persiapan pembelajaran, kegiatan awal, kegiatan inti pembelajaran, dan kegiatan penutup. Setelah itu dalam modul ini juga saya menyajikan asesmen yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Asesmen yang pertama adalah penilaian aspek profil pelajar Pancasila. Jadi saya tampilkan dalam modul ini. Kemudian yang kedua adalah asesmen atau penilaian dari penugasan kelompok atau individu. Jadi di sini ada tes kinerja project based learning-nya, ada bentuk instrumennya yaitu rubrik penilaian video dan refleksi tertulis ya yang dituliskan di blog masing-masing. Dan jadi di sini ada 2 rubrik penilaian. Yang pertama yaitu rubrik penilaian video vlog sebagaimana yang bisa kita lihat bersama dalam modul ini. Dan yang kedua adalah rubrik penilaian refleksi tertulis di blog, sebagaimana yang sudah tersedia juga di dalam modul yang telah saya rancang.
Jadi pada modul ini saya juga telah menyediakan yang namanya pengayaan dan remedial, di mana pengayaan dan remedialnya itu meliputi beberapa hal berikut. Dan dalam modul ini juga saya menyediakan yang namanya refleksi bagi guru dan peserta didik yang terdiri dari beberapa pertanyaan atau pernyataan, dan di situ bisa kita centang iya atau tidaknya. Jadi ada 6 pernyataan atau pertanyaan tersebut. Komponennya ada 6 ya. Selanjutnya dalam modul ini juga saya melengkapinya dengan lembar kerja peserta didik. Adapun lembar kerja peserta didik dalam modul ini adalah sebagai berikut. Selain itu, dalam modul ini juga saya lengkapi dengan bahan bacaan yang diperuntukkan untuk guru maupun peserta didik, yaitu sebagai berikut. Modul ini juga saya lengkapi dengan glosarium agar memudahkan kita apabila kita kurang memahami beberapa kata yang terdapat di dalamnya. Terakhir, modul ini tentu saja saya lengkapi dengan daftar pustaka. Daftar pustaka dalam modul ini meliputi buku yang saya jadikan patokan terkait bab atau materi yang dipelajari pada fase F kelas 11 ini, dan contoh-contoh vlog promosi lokal yang terdapat di kanal YouTube sampai ke beberapa sumber lainnya yang saya gunakan untuk memastikan bahwa apa yang saya gunakan dalam modul ini itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait Project 7 dalam ujian tengah semester dalam mata kuliah pengembangan materi dan media pembelajaran dalam menyusun RPP atau modul dengan pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.